Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putera Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putera pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat ada peristiwa yang mengguncang banyak orang, tidak hanya Indonesia, tapi khususnya yang saya lihat di Lampung, berita tentang akhir zaman, kiamat datang. Maka yang menarik perhatian saya pada waktu itu ialah di tahun 1999, bulan 9, tanggal 9 dan jam 9 akan terjadi kiamat. Berita itu seru. Saya tidak mengalami di Bandar Lampung ini, tetapi saya melihat karena saya tugasnya di Mesuji pada waktu itu, orang banyak berlari-lari menuju pasar, menuju toko untuk beli sembako. Saya tanya, untuk apa berebut cari sembako? Kan mau kiamat. Lucu ya. Mau kiamat kok sempat-sempatnya berebut beli sembako. Apa gunanya? Tapi itulah reaksi yang dapat saya baca, dapat saya lihat pada waktu itu. Dan disitulah saya melihat ada dua tanggapan manusia ketika berhadapan dengan informasi kiamat akhir zaman yang datang. Yang satu karena belum siap maka berebut sembako untuk membekali dirinya seolah-olah kiamat masih sempat masak. Yang satu pihak ada orang yang tenang-tenang bahkan dia pasrah dan itu menjadi
senang melihatnya karena orang ini serasa bergantung pada Allah saja. Nah kalau sudah akhir zaman datang ya terserah Tuhan toh. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya, kalau kita ditanya di posisi mana kita? Ketika berita tentang akhir zaman itu kita terima. Jawab masing-masing saja. Saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang berada pada minggu-minggu terakhir di tahun liturgi kita. Karena sesudah minggu ini, minggu depan sudah Kristus Raja, lalu sesudah itu beralih ke tahun C, karena sekarang tahun B, untuk memasuki masa Advent. Tentu saja, memasuki masa Advent, tahun-tahun liturgi itu, kita merasa dihantar pada satu ancaman, tanda petik. Karena berita tentang akhir zaman itu tidak menyukakan hati. Tetapi bahwa bacaan-bacaan, khususnya seperti Injil yang baru saja kita dengar, yang diwartakan gereja pada akhir tahun liturgi, memang biasanya berbicara tentang akhirat dunia, dan juga tentang kedatangan Tuhan yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang hidup kita. Bacaan-bacaan itu merupakan satu ancaman, shock terapi, semacam kejutan untuk kita. Mengapa? Agar kita waspada dalam hidup ini, supaya kita tidak terlena dengan kenyamanan hidup kita. Manusia sering melupakan tentang makna dan tujuan hidupnya. Maka seperti tadi di awal saya katakan, sesudah dibaptis kita merasa beriman, dan pengakuan iman itu kita besarkan dengan berbagai macam pergulatan hidup. Tetapi ketika kita ditanya apa tujuan hidup kita, syahadat iman kita sudah menuntun akhir hidup kita adalah kebahagiaan kekal. Tetapi dalam perjalanan seringkali kita lalai, abai untuk menekuni jalan hidup menuju kesempurnaan hidup itu. Maka bacaan-bacaan ini memang memperingatkan kepada kita lagi tentang makna dan tujuan hidup kita. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan bagaimana Yesus berbicara tentang akhir dunia. Dikatakan, pada masa itu, sesudah malapetaka besar, matahari akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Serem kan? Semua itu akan terjadi. Injil yang ditulis oleh Santo Markus ini, sesuai dengan keyakinan umat perdana pada waktu itu, yang percaya betul bahwa dunia akan segera kiamat dan Tuhan akan segera datang kembali. Akhir dunia dilukiskan dengan simbol-simbol dan nuansa apokaliptis yang sulit dimengerti oleh manusia zaman kita. Oleh sebab itu, kita diajak untuk bukan abai, tetapi tidak perlu kita menanggapi lukisan tentang akhirat ini secara harafiah. Kalau kita mau memahami secara harafiah, langit akan runtuh, matahari akan hilang dan gelap. Nah, kita sudah merasa mencekam kan ini. Nah, kita tidak boleh menangkap hal itu secara harafiah. Tetapi untuk mendengarkan pewartaan semacam itu,
kiranya baik kita melihat ada dua hal pokok yang mau diungkapkan oleh Injil hari ini. Yang pertama, kita hendaknya selalu waspada dan siap siaga. Itu penting bagi kita. Seperti Mazmur referen Mazmur tanggapan dan juga disambung dengan bait pengantar Injil. Kita diajak untuk berjaga-jaga. Berhubungan dengan itu, Yesus mengajak kita untuk pandai membaca tanda-tanda zaman. Kalau dalam Injil Lukas, Yesus mengatakan lebih lanjut sebetulnya. Dikatakan, akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Tambah mencekam lagi yang diwartakan Lukas. Markus lebih singkat. Nah, kita hendaknya peka membaca tanda-tanda zaman, juga tanda-tanda zaman dari zaman kita sekarang ini. Tuhan menasihati, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan rupanya masih bermurah hati dengan memberi tanda-tanda zaman bagi kita, agar kewaspadaan kita senantiasa kita ingat. Tanda-tanda yang menunjukkan dunia kita akan kiamat dan tanda-tanda kapan hidup kita akan berakhir. Tuhan senantiasa mengingatkan akan hal ini. Hidup kita di dunia ini sebetulnya tidak abadi. Maka menuju keabadian itu kita diingatkan supaya tindakan kita sekarang atau perbuatan kita, perilaku kita sekarang itu nanti akan menentukan masa depan kita. Karenanya kenyataan sekarang itu tidak bertolak belakang dengan masa yang akan datang. Ada orang kalau ditanya, bertobatlah kamu supaya jangan hidupmu nanti masuk neraka. Ah, nanti aja, kan kira-kira begitu. Disangka bahwa semua pertobatan itu berlaku di akhir. Nah, kalau Tuhan menentukan kematianmu hari ini, lalu sempatnya kapan untuk bertobat, kan kira-kira begitu. Karenanya, kalau kita diingatkan lewat sabda Tuhan, itu bukan berarti bahwa membuat kita mencekam, tetapi mengingatkan kepada kita agar kewaspadaan itu kita tumbuhkan lagi. Karena di dunia ini sebenarnya kita merasa hanya sebagai seorang asing atau pengembara saja. Kita tidak abadi di dunia ini. Tak seorang pun yang menyangkal kenyataan ini, tetapi sangat banyak orang yang tenggelam dalam urusan-urusan yang bersifat sementara dan melupakan makna dan tujuan pokok kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil hari ini mengajak kita untuk melihat ke masa depan. Melihat kepada Dia yang akan datang. Dalam Injil mencatat, pada waktu itu orang akan melihat manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau dalam Injil Lukas menambahkan begini, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih, tidak lama lagi kita akan memasuki masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan. Tuhan tidak hanya datang pada waktu Natal, kelahirannya, tetapi Tuhan akan datang pula pada akhir zaman. Datang kedua kalinya untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Tetapi
sebenarnya Tuhan itu pada saat ini juga selalu datang pada hidup kita. Bukankah Dia pernah mengatakan, "Aku akan senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Dan penantian kita tidak terbatas pada masa Advent saja. Kita menantikan Dia senantiasa dalam hidup kita. Bahwa tiap-tiap hari ada bisikan-bisikan dalam hidup kita. Waspadalah, berjaga-jagalah, bertobatlah. Kira-kira itu yang didengungkan dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita sekarang yang akan menentukan masa depan kita. Dia pun senantiasa datang untuk menyelamatkan kita. Dan yang penting di sini, hendaknya kita senantiasa waspada. Karena itu, sebagai bagian dari refleksi kita, sering manusia kan terjaga atau sadar kalau bencana datang. Siapa yang sangka Gunung Lewotobi laki-laki itu meletus? Tidak ada yang sangka. Tapi tiba-tiba saja meletus dan seorang suster yang bernama Suster Nikolis yang kamarnya kebetulan berhadapan dengan gunung itu, padahal yang lain susternya berada di paling depan, suster itu paling belakang berhadapan dengan gunung. Tiba-tiba ada batu membara langsung masuk ke kamarnya dan membuat dia meninggal seketika karena tidak ada yang menolong. Lalu bagaimana persiapan suster itu? Mungkin sebagai suster ya doa tiap hari sudah dilakukan, berbuat baik. Mungkin hidupnya ya enak. Pada akhirnya dia wafat dengan sukacita juga karena seluruh hidupnya ada dalam persiapan menyongsong kematiannya itu. Tapi bagaimana orang lain jika mengalami hal semacam itu yang tak terduga? Memang bicara soal akhir zaman itu mengerikan ya. Membuat kita tidak siap. Karena itu sebagai suatu peringatan kita diajak untuk melihat dalam kesadaran penuh sebagai orang yang beriman, tapi sekaligus sebagai orang yang perlu menata kehidupan kita terus-menerus. Kita tentu masih ingat juga akan peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Dalam film mungkin pernah kita nonton. Betapa yang namanya awak kapal dan semua penumpangnya pernah mereka meremehkan Tuhan karena mereka begitu percaya kepada manusia yang bisa menciptakan kapal Titanic yang sedemikian besar dengan teknik modern, seolah-olah tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin hancur lagi. Tiba-tiba mereka sadar akan kebesaran dan kehadiran Tuhan pada waktu kapal itu pecah dan tenggelam. Lalu lagu yang didengungkan dalam bahasa Inggris, lagu berjudul Near My God. Mereka sadar, waduh Tuhan dekat, maka aku harus berbuat apa. Semua ada dalam bahaya. Karena itu yang reaksi-reaksi yang kita dapat lihat bahwa mereka semua panik sampai mereka mati tenggelam karena waktu itu mereka merasa bahwa Tuhan sungguh datang. Saudara yang terkasih, apa yang perlu kita buat dalam sikap berjaga-jaga? Kisah inspiratif ini menolong kita untuk memahami. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Santo Yohanes Don Bosco, mengatakan, "Pastor, jika ada berita bahwa Anda akan dipanggil Tuhan hari ini, apa yang Anda buat?" Santo Don Bosco menjawab, "Ya, saya melakukan hal yang sudah biasa saya lakukan. Bangun pagi, saya berkemas-kemas, lalu berdoa, lalu buat minum teh. Sesudah itu saya sarapan,
sesudah itu saya baca buku, sesudah itu saya mengajar, saya berkhotbah, dan sesudah itu saya pulang makan, istirahat. Itu yang saya buat. Lah, apa istimewanya? Kata pemuda. Yohanes John Bosco mengatakan, lakukanlah yang terbaik hari ini, seolah-olah hari ini akan mati. Kalau kita berbuat seperti itu seolah-olah besok akan mati, kita berbuat baik, besoknya lagi kita berbuat baik, maka pada akhirnya kita tidak akan khawatir jika kita berjumpa dengan akhir zaman hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita yang mendengarkan sabdanya pada sore hari ini. Mari kita berdiri menanggapi warta